Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ari. Saya masih setia selalu memberikan yang terbaik dalam konten-konten yang inspiratif, penuh warna, dan akan memberikan input positif terkait dengan informasi maupun hal-hal yang menarik akan saya bahas dalam konten. Sahabat Ari, kali ini saya akan membawakan satu monolog ya tentang bagaimana kita ya untuk memahami seperti apa perlakuan politik, seperti apa anatomi politik di Aceh. Nah, tentunya sebelum saya mulai, sekali lagi dukung semangat saya dengan tim untuk selalu memproduksi konten-konten yang terbaik untuk sahabat Ari yang tercinta dimanapun Anda berada. Dukung dengan like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa. Sahabat Ari, kalau kita membicarakan tentang membaca landscape politik Aceh atau membaca anatomi politik Aceh, saya menyimpulkan di awal bahwa politik Aceh tidak bisa didefinisikan secara linear. Politik Aceh tidak bisa dikatakan pada satu jalur utama yang memang menjadi cara permainan dari elit politik lokal ya. Tapi banyak keanomalian yang terjadi ya di dalam dinamika politik di Aceh. Banyak hal-hal yang di luar nalar itu terjadi di dalam politik di Aceh. Bahkan selama saya berkecimpung 2 dekade berjalan ya meneliti terkait dengan politik lokal di Aceh, saya belum juga dapat mendiagnosis secara baku ya seperti apa karakteristik pemilih di Aceh. Kalau kita ingin membaca bagaimana perlakuan politik masyarakat Aceh, ya tentunya kita juga bisa membaca beberapa literatur referensi buku kayak buku Senok Hogatnya ya, Dennis Lombak ya, Muhammad Said ya, yang tentunya itu menjadi cara kita membaca bagaimana karakter secara sosiologis dan antropologis ya dari tipikal masyarakat Aceh. Tetapi yang ingin saya tegaskan bahwa ketika saya ingin sampaikan pada saat membaca buku itu dengan benturan pada hari ini, itu banyak mengalami pergeseran. Nah, pergeseran politik ini yang menurut saya itu satu dinamika yang hidup, yang itu membuat warna dalam politik di Aceh itu berbeda cara melihatnya dan memahaminya. Nah, maka kalau kita bicara tentang variabel X-nya itu mungkin kita anggap suatu hal yang terjadi dimanapun daerah di Indonesia itu dipengaruhi, misalkan kayak pengaruh uang ya, kayak pengaruh jabatan, kayak pengaruh rah ataupun apapun bentuknya. Tetapi yang ingin saya tegaskan bahwa ada pengaruh di luar variabel X itu, ada variabel yang memang muncul secara berbeda ya. Dimana misalkan ada hal-hal yang memang di luar nalar kita. Misalkan bagaimana siasat dari orang Aceh yang dalam tanda kutip elit lokal itu mampu melakukan istilahnya itu politik liko ya. Dia mampu berdendang, mampu memainkan perannya itu sesuatu hal yang menurut saya itu berbeda secara perlakuan dalam politik nasional. Seperti contoh ya, bagaimana mereka secara kasat mata dalam tanda kutip ya mengusung satu skenario, tetapi skenario itu tidak terbaca di dalam perlakuan politiknya. Nah, bahkan bisa juga dikatakan ketika ada agenda-agenda yang memang menjadi agenda bersama, itu mampu disetting sedemikian rupa untuk tidak bisa terbaca oleh lawan politiknya. Nah, ini membuat kadang-kadang menjadi agak susah untuk membaca, makanya membutuhkan satu hal yang jangan membaca politik Aceh itu secara tersurat, tapi baca politik Aceh secara tersirat. Nah, untuk membaca tersirat ini perlu
suatu hal yang dalam tanda kutip memahami bagaimana perlakuan dan permainan dari elit politik lokal itu sendiri. Nah, sahabat Ari yang saya cintai dimanapun Anda berada, ya, sebelum terlalu jauh jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Nah, saya ingin mengatakan bahwa politik lokal di Aceh ada beberapa hal juga yang mempengaruhinya selain tadi bicara tentang uang dan juga jabatan. Misalkan juga ada pengaruh ulama, masih sangat warna. Jadi politik identitas itu tidak akan pernah bisa ya hilang di dalam landscape politik di Aceh selama ya kesadaran politik ya dari masyarakatnya, selama pencerdasan politik dari masyarakatnya itu tidak benar-benar mengakar dan mengubah satu tatanan dalam cara tindak dan cara berpikir masyarakat Aceh. Bisa kita katakan bahwa ada kegagalan di dalam hal itu ataupun di dalam hal revolusi mental. Nah, sahabat Ari, ketika kita melihat hal itu, lantas kita tidak bisa memahaminya, maka kita bisa dianggap bukan masyarakat yang cerdas dalam berpolitik. Nah, untuk itu ya cara kita untuk menyikapinya, cara kita untuk memahami politik di Aceh itu tidak ansih hanya memahami pada kasat mata, tapi bagaimana tindakan-tindakan di luar itu, di mana banyak hal yang kita anggap tidak mungkin terjadi, bisa terjadi karena gerakan-gerakan di bawah tanah atau gerakan-gerakan yang terselubung itu yang menjadi satu pengaruh signifikan di dalam politik di Aceh. Nah, selain dari peran ulama, ada peran dari pemerintah pusat yang mampu mempengaruhi politik lokal di Aceh, dan itu juga berlaku di seluruh Indonesia untuk daerah-daerah tertentu ya. Tapi kalau Aceh ya memang menjadi sorotan selalu di dalam dukungan dari pemerintah pusat atau elit pusat yang berkuasa. Nah, misalkan bagaimana ketika tidak mendapatkan restu dari elit pusat, bisa kita katakan bahwa elit yang duduk menjadi pemimpin di Aceh ke depan itu bisa dipastikan tidak akan terpilih umpamanya. Atau bagaimana sumber daya elit pusat itu bisa digerakkan untuk mendukung salah satu kandidat yang memang itu direstuin dan diberikan satu dukungan penuh dari elit-elit yang berkuasa. Nah, hal-hal ini yang memang harus dibaca ketika kita ingin memahami perlakuan politik di Aceh. Sekali lagi, sahabat Ari, semua yang kita lakukan dalam membaca bagaimana landscape politik di Aceh, mari sama-sama kita baca dari berbagai sudut pandang, dari berbagai sumber informasi, tentunya validasi informasi, tentunya cross-check, dan hal-hal yang lain dianggap untuk mencari suatu objektivitas dan suatu kebenaran itu patut kita kedepankan. Sampai ketemu lagi bersama saya, terus setia dalam channel kesayangan Anda. Salam Jalan Ari.